color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around? Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Lombok Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di bagian timur Pulau Lombok. Wilayah ini memiliki luas sekitar 1.605,55 km persegi dan beragam bentang alam, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan, termasuk Gunung Rinjani, gunung tertinggi di Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk Lombok Timur diperkirakan mencapai lebih dari 1,3 juta jiwa. Dengan beragam suku dan budaya lokal, terutama dari etnis Sasak, membuat wilayah ini kaya akan adat istiadat. Namun, Lombok Timur juga menghadapi berbagai tantangan pembangunan, seperti pengelolaan sumber daya air dan infrastruktur yang perlu ditingkatkan. Wilayah ini memiliki karakteristik geografi yang beragam, meliputi dataran rendah, pegunungan, dan wilayah pesisir. Secara umum, Lombok Timur berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Selat Alas yang memisahkan Pulau Lombok dari Pulau Sumbawa. Kabupaten Lombok Timur memiliki curah hujan yang bervariasi, tergantung pada topografi wilayahnya. Secara umum, wilayah ini beriklim tropis dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan rata-rata di Lombok Timur berkisar antara 1.000 hingga 2.500 mm per tahun, tergantung pada ketinggian dan lokasi geografis. Daerah pegunungan umumnya menerima curah hujan lebih tinggi, sementara daerah dataran rendah dan pesisir cenderung lebih kering, sehingga pola curah hujan di kabupaten ini sangat dipengaruhi oleh kondisi topografi dan arah angin muson. Potensi air baku yang ada di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Jika kita menghitung kombinasi sumber daya air dari mata air besar, sungai, waduk, dan limpasan air hujan, potensi air baku di Lombok Timur dapat mencapai puluhan hingga ratusan juta meter kubik per tahun. Sebagai contoh, mata air dan sungai bisa berkontribusi sekitar 30-50 juta meter kubik per tahun. Waduk Pandan Turi dapat menyediakan sekitar 25 juta meter kubik air per tahun. Air tanah dan curah hujan jika ditangkap secara efektif melalui embung atau pengisian air tanah bisa menambahkan potensi air hingga beberapa juta meter kubik lagi. Secara keseluruhan, potensi air baku di Lombok Timur bisa diperkirakan mencapai lebih dari 50 hingga 100 juta meter kubik per tahun, tergantung pada kondisi iklim, pemeliharaan infrastruktur, dan upaya pengelolaan air yang berkelanjutan. Berdasarkan estimasi pemanfaatan dari berbagai sumber, potensi air baku yang dapat dimanfaatkan di Lombok Timur diperkirakan berada dalam kisaran 50 hingga 75 juta meter kubik per tahun. Angka ini sangat tergantung pada kondisi infrastruktur, pengelolaan sumber daya air, serta upaya konservasi lingkungan yang dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber air baku tersebut. Beberapa perairan yang ada di Lombok Timur. 1. Danau Segara Anak. Danau yang terletak di antara Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur dengan luas sekitar 30 km persegi dan kedalaman maksimal 200 meter. 2. Teluk Jor. Kawasan pesisir pantai selatan Kecamatan Jerwaru yang menjadi lokasi budidaya perikanan. Kawasan Konservasi Perairan Daerah atau KKPD Lombok Timur. Kawasan Konservasi Laut Daerah yang berada di pesisir timur Pulau Lombok. KKPD Lombok Timur meliputi Gili Sulat,
Gili Lawang, dan Teluk Ekas. Ekosistem di wilayah ini terdiri dari hutan bakau, padang lamun, dan terumbu karang. Teluk Ekas, perairan yang memiliki kondisi salinitas berkisar 30-40 ppt. Teluk Serewe, perairan yang memiliki kondisi salinitas berkisar 30-37 ppt. 6. Teluk Jukung, perairan yang memiliki kondisi salinitas berkisar 35-38 ppt. 7. Sungai Belimbing, sungai yang memiliki keanekaragaman jenis ikan. Prasarana sumber daya air yang telah dibangun di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Di Kabupaten Lombok Timur sendiri telah dibangun berbagai prasarana sumber daya air untuk mendukung kebutuhan air baku bagi pertanian, domestik, dan industri. Prasarana ini mencakup waduk, embung, jaringan irigasi, serta infrastruktur pengelolaan air lainnya. Berikut adalah beberapa prasarana sumber daya air utama yang telah dibangun, antara lain: yang pertama, waduk Pandan Duri; yang kedua, embung; yang ketiga, jaringan irigasi; yang keempat, sistem pengelolaan air tanah; yang kelima, sistem pengelolaan air bersih dan sanitasi; yang keenam, bendungan kecil atau dam parit; serta yang terakhir, tanggul pengendali banjir. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya air yang terpadu. Bencana banjir dan kekeringan juga masih aja terjadi. Jika hal ini terus saja terjadi, masa depan anak cucu kita bisa saja terancam. Oleh karenanya, diperlukan pengelolaan sumber daya air yang terpadu untuk menjaga kelangsungan dan keberdayaan sumber daya air. Konservasi sumber daya air bertujuan untuk menjaga kelangsungan, keberdayaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air. Pendaya gunaan sumber daya air dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan sumber daya air dengan cara membentuk waduk, membuat embung. Pengendalian daya rusak air adalah upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan melalui perencanaan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pengelolaan sumber daya air. Sistem informasi sumber daya air ditunjukkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan sumber daya air. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk melibatkan dan meningkatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Lombok Timur memiliki potensi sumber daya air yang cukup besar, baik dari perairan darat seperti sungai, mata air, dan waduk, maupun perairan laut. Wilayah ini dilengkapi dengan beberapa prasarana air seperti waduk dan bendungan Pandan Duri, embung, dan jaringan irigasi yang sudah mendukung kebutuhan pertanian, domestik, dan industri. Namun, pemanfaatan sumber daya air di Lombok Timur masih menghadapi tantangan, termasuk terbatasnya optimalisasi infrastruktur, kurangnya pengelolaan air tanah yang berkelanjutan, serta ancaman perubahan iklim dan penurunan kualitas air. Pengembangan lebih lanjut bisa difokuskan pada beberapa aspek penting, seperti peningkatan kapasitas penyimpanan air, konservasi hutan dan daerah tangkapan air, perluasan jaringan irigasi, serta pengelolaan terpadu antara sektor pertanian, industri, dan kebutuhan masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, potensi air di Lombok Timur dapat terus mendukung kesejahteraan masyarakat lokal, mendukung ketahanan pangan, serta menjaga kelestarian lingkungan di tengah tantangan modern. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.